Kopi Antik Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Syarki Nakula Jaya Prakasa. Seperti biasa, saya ditemani oleh beberapa produk kopi antik. Ada kopi Arabica dan Robusta Desa Mangunjaya, ada dari Garut, ada dari Gunung Puntang, dan juga ada dari Ciwidey. Dan juga ini tidak kalah menarik, ada mug cantik dan antik Kopi Antik Inspire. Sangat pas untuk kita jadikan tempat minum atau tempat ngopi, apalagi kalau kopinya menggunakan produk Kopi Antik Inspire. Dan nanti dalam waktu yang tidak lama lagi insya Allah akan diproduksi juga kaos oblong dan kaos polo yang inspiratif, karena di dalamnya ada banyak siloka, ada banyak kata-kata yang insya Allah akan menginspirasi cara berpikir dan cara bertindak kita agar lebih inspiratif, agar lebih inovatif, agar lebih menatap ke depan. Baraya Kopi Antik Inspire, dalam kesempatan ini saya ingin berdialektika dengan Baraya Kopi Antik Inspire berkaitan dengan setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, tentu ada satu hal yang harus kita evaluasi, terutama berkaitan dengan apakah ibadah puasa Ramadan kita berhasil atau justru gagal. Tentu nanti akan ada karakteristiknya, akan ada ciri-cirinya, siapa yang ibadah puasanya berhasil dan siapa juga yang ibadah puasanya gagal. Sebagaimana konsepsi di dalam setiap ibadah di dalam Islam, bahwa konsepsi ibadah dalam Islam itu memiliki teleologis, memiliki ketertujuan yang intinya adalah membangun pondasi akhlakul karimah. Makanya kalau kita coba perhatikan ibadah sholat kita itu sebetulnya tujuan yang paling esensial atau teleologisnya bukanlah sekedar kita melaksanakan kaifiah sholat, bukan sekedar kita mengawalinya dengan takbiratul ihram kemudian mengakhirinya dengan salam. Tapi yang paling terpenting justru adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana setelah kita melaksanakan sholat, maka ada semacam rem di dalam diri kita untuk menghindari cara berpikir, cara bertindak, dan cara berkata yang mengandung unsur-unsur fahsya dan unsur-unsur mungkar, unsur-unsur kekejian dan unsur-unsur kemungkaran. Ini inti esensi dari ibadah sholat. Demikian juga dalam ibadah haji. Bukan sekedar kita melaksanakan haji, melaksanakan manasyik, labaik Allahumma labaik, kemudian setelah itu kita mendapatkan gelar haji. Tapi yang paling terpenting seperti disebutkan dalam Al-Quran, haju mabrur. Bagaimana setelah kita melaksanakan ibadah haji, ada karakteristik yang terkumpul di dalam diri kita, yakni albir, nilai-nilai kebajikan yang tidak pernah lepas dalam diri kita setelah kita melaksanakan ibadah haji. Demikian juga dengan ibadah zakat, infak, sedekah lah. Itu semuanya juga bukan sekedar kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan semata, tapi yang paling terpenting ada esensi teleologisnya, yakni tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bagaimana agar setelah kita memberikan, mengamalkan, menunaikan zakat, infak, sedekah kita, harta kita itu menjadi bersih dari hak orang lain. Hati kita, jiwa kita, nilai-nilai spiritualitas kita kemudian menjadi suci dan seterusnya. Ini sesungguhnya nilai teologis yang diinginkan dari ibadah zakat.
infak dan sodako. Nah, demikian juga dengan ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan, yang insya Allah kurang lebih 3-4 hari lagi kita sudah akan meninggalkan bulan Ramadan. Tentu kalau seandainya ternyata ibadah Ramadan ini, ibadah saum Ramadan ini tidak memberikan multiplier effect, tidak memberikan efek yang luar biasa pada dinamisasi spiritualitas kita, pada perkembangan nilai-nilai sisi keagamaan kita, tentu ini kita akan disebut sebagai orang yang merugi. Karena kata Rasulullah, yang disebut dengan orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasanya, tentu setelah dia melaksanakan puasa itu ada efek, ada dampak yang bersifat membangun, ada konstruksi kesalehan yang lebih luar biasa ketimbang dia sebelum melaksanakan ibadah saum Ramadan. Makanya salah satu sindiran Rasulullah, kam min soimin laisalahu min siyamihi illal ju wal atas. Jangan sampai kita termasuk di antara kelompok orang-orang yang sepertinya terlihat melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum Ramadan, menahan lapar, dahaga, dan kemudian meninggalkan jima pada waktu siang. Tapi ternyata kata Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan pahala apapun, apalagi multiplier effect pada nilai-nilai spiritualitas kita. Tapi yang justru dia dapatkan sekedar rasa lapar dan dahaga saja. Inilah yang harus kita coba evaluasi. Kalau seandainya kita ingin menilai apakah nanti ibadah saum Ramadan kita ini berhasil atau tidak. Nah, tentu saja yang paling tahu berkaitan dengan kapasitas, kemudian kualitas dan kuantitas ibadah saum Ramadan yang dilaksanakan adalah diri kita masing-masing. Cuman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan gambaran siapa sesungguhnya yang telah berhasil menunaikan ibadah saum Ramadannya. Nah, kita coba petik dari awal misalnya bahwa ternyata nilai teologis berkaitan dengan ibadah saum Ramadan itu seperti diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah yang sudah populer itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Titik tekannya la'allakum tattaqun. Bagaimana agar setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan itu ada karakteristik ketakwaan yang menetap di dalam diri kita, dan inilah yang akan menjadi bekalnya. Maka sesungguhnya kalau kita ingin bertanya pada diri kita berhasil atau tidak ibadah saum Ramadan itu, tinggal tanya pada diri kita sejauh mana nilai-nilai karakter ketakwaan ini menjadi bagian dalam diri kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu ini satu hal yang sangat penting ketika kita ingin tahu berhasil atau tidaknya ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Oleh karena itu kita tinggal mengukurnya. Apakah ketakwaan menjadi bagian dalam diri kita atau justru ketakwaan ini malah menjauh dalam diri kita. Nah, terkait dengan karakter ketakwaan ini ada banyak sebetulnya ayat Al-Quran yang menjelaskan berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Nah, salah satunya saya ingin mengutip misalnya dari surat Al-Imran ayat 133 dan seterusnya. Itu di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita untuk bersegera menuju ampunannya dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sengaja ciptakan, sediakan, fasilitasi untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat selanjutnya ada yang disebut dengan tafsir ayat bil ayat di dalam kajian ilmu-ilmu Al-Qur'an itu. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah allazina yunfikuna bisyarra wad-dharra. Yakni ketika kita atau muncul di dalam diri kita itu selalu ada keinginan untuk berinfak, mengeluarkan apapun yang berharga dalam diri kita untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya, dan itu dalam kondisi apapun. Apakah dalam keadaan kita sedang dalam senang ataupun dalam keadaan susah.
dalam keadaan ada ataupun tidak ada. Bagi seorang yang bertakwa itu tidak menjadi persoalan. Yang paling terpenting ada keinginan untuk meninfakkan apapun yang dia miliki sebagai barang yang berharga untuk orang lain. Ini ciri yang pertama. Maka kalau kita ingin bertanya, bagaimana cirinya saum Ramadan kita, puasa Ramadan kita berhasil? Ciri yang pertama, silakan cek. Apakah ada perubahan di dalam diri kita? Tidak. Yang tadinya kita selalu berpikir panjang untuk memberikan infak sedekah kita kepada orang lain, tapi ketika kita hari ini ternyata begitu hampangnya atau ringannya tangan kita memberikan pertolongan pada orang lain, padahal diri kita dalam keadaan tidak memiliki apapun, dalam keadaan sedih, susah dan lain sebagainya. Inilah sesungguhnya ciri di antara orang-orang yang bertakwa. Dia tidak melihat situasi dan kondisi, ketika ada orang membutuhkan, dia ringan tangan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Ini ciri yang pertama, silahkan evaluasi di dalam diri kita. Kemarin kita koret, hari ini kita berehan. Kemarin kita masih keken mengkene, hari ini kita begitu ringan tangan memberikan kepada orang lain tanpa melihat situasi dan kondisi. Inilah sesungguhnya ciri keberhasilan yang pertama di antara orang yang bertakwa. Berarti pertama, satu hal, keberhasilan kita atau kita telah berhasil di dalam ibadah saum Ramadan kita. Kemudian yang kedua, walakaziminal ghaid. Ciri orang bertakwa yang kedua itu dia mampu menahan emosi, menahan hawa nafsunya. Inilah sesungguhnya yang diajarkan ketika dalam keadaan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemarin. Walaupun secara simbolisasinya menahan lapar, dahaga, dan jima, sesungguhnya itu esensinya adalah kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, syahwat, dan hawa nafsu amarah kita. Makanya Rasulullah banyak mengajarkan ketika ada orang yang majak berkelahi, menghina kita, ngalelewe kita, kita diri biasakan untuk tidak emosi. Katakan kepada mereka, inni soimun. Mohon maaf, saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita sedang melatih mentalitas kita agar terbiasa untuk mengendalikan emosi kita. Nah, kalau dulu sebelum melaksanakan ibadah puasa kita masih pemarah, sering menjadi pemarah, emosional dan lain sebagainya, tapi setelah kita melakukan ibadah Ramadan ternyata emosi kita lebih tertata rapi, lebih bisa mengendalikan emosi kita. Sesungguhnya kita sudah berhasil mencapai ciri yang kedua di antara orang yang bertakwa, yakni wal kaziminal ghaid. Orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang punya kapasitas mengendalikan emosinya. Ini ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal'afina aninas. Bukan hanya sekedar menahan emosi, tapi ternyata orang yang bertakwa itu harus punya tradisi, punya kebiasaan, punya karakter, selalu memaafkan orang lain. Kalau sekedar menahan emosi, insya Allah banyak orang yang mampu melaksanakan itu. Tapi biasanya kalau urusan masalah memaafkan, sering ada muncul di dalam masyarakat itu tiada maaf bagimu. Tapi disinilah tuntutannya bagi seorang yang bertakwa. Makanya dalam logika ini, kenapa ketika Hari Raya Idul Fitri sering ada saling bermaaf-maafan. Sesungguhnya ini adalah simbolisasi dari ciri di antara orang bertakwa, wal'afina aninas. Dia senantiasa mau memaafkan orang lain sebesar apapun kesalahan yang telah diperbuat untuk dirinya. Sebesar apapun sakitnya kesalahan yang telah dibuat orang lain kepada dirinya, wal'afina aninas. Seorang yang bertakwa itu dituntut untuk memaafkan itu. Nah, kalau dulu sebelum ibadah Ramadan kita masih tiada maaf bagimu, maka setelah kita ibadah Ramadan kemudian kita gampang memberikan maaf kepada orang lain. Inilah keberhasilan yang ketiga, yakni wal'afina aninas. Ciri yang ketiga, kita mampu memberikan maaf kepada orang lain. Sebesar apapun kesalahan, sesakit apapun kesalahan orang lain yang ditimpakan kepada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum zakarullaha fastagfaru lizunubihim. Ciri yang keempat di antara orang bertakwa itu adalah ketika dia melakukan sebuah perbuatan keji kepada orang lain, menyakiti orang lain, kemudian dia juga menzolimi dirinya sendiri, fastagfaru lizunubihim. Dia punya rem.
Sehingga kemudian selalu istighfar, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesalahan itu secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kesalahan itu menyangkut orang lain, perbuatan kejinya kepada orang lain, dia minta maaf. Wastagfaru lidunubihim, dia beristighfar, kemudian dia minta maaf terkait dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ini jadi ciri yang keempat ini, seorang bertakwa itu seakan-akan memiliki rem yang sangat pakem. Ketika ada jalan yang sangat lempang untuk dia melaksanakan perbuatan keji atau perbuatan jolim baik kepada orang lain ataupun kepada dirinya, dia punya rem. Dia zakarullah, dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, wastagfaru lizunubihim. Kemudian dia beristighfar. Nah, kalau seandainya yang seperti ini muncul dalam diri kita setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, berarti karakter di antara orang bertakwa yang ketiga ini sudah ada di dalam diri kita. Kalau kemarin kita lempeng aja melaksanakan apapun, tidak dihitung apakah halal atau haram dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, ternyata selalu ada rem. Pertanyaannya, ini makanan halal atau tidak nih? Penghasilan halal atau tidak dan sebagainya. Berarti ciri yang bertakwa, ciri orang bertakwa yang keempat ini menjadi bagian di dalam diri kita. Karena orang bertakwa itu semacam punya rem yang sangat pakem. Ketika dia ada peluang berbuat keji, berbuat jolim apakah kepada orang lain atau kepada dirinya, zakarullaha fastagfaru lizunubihim. Dia ingat pada Allah, kemudian beristighfar berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang salahnya itu. Ini ciri yang keempat. Nah, kalau seandainya ciri yang empat ini berkumpul di dalam diri kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita hitung misalnya tanggal 1 Syawal yang namanya kita berehan kepada yang lain tanpa melihat situasi dan kondisi, selalu berinfak pada orang lain, selalu bisa mengendalikan emosinya, selalu memberikan maaf kepada yang lain tanpa orang lain meminta maaf kepada dirinya. Kemudian yang keempat, dia punya rem yang sangat kuat untuk supaya tidak terjerumus pada perbuatan keji dan perbuatan zalim dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita telah berhasil di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadannya. Karena menurut surat Al-Imran 133 tadi, ciri di antara yang bertakwa itu tiada lain adalah 4. Dan 4 hal inilah yang harus kita coba teliti di dalam diri kita. Apakah hal yang ini atau karakter-karakter tadi ini sudah menjadi bagian dalam diri kita atau belum? Kalau sudah menjadi bagian dalam diri kita, alhamdulillah. Berarti ada multiplier effect berkaitan dengan ibadah Ramadan ini. Tapi kalau seandainya kita lempeng-lempeng saja, tidak ada perubahan sama sekali, kam min soimin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal, atau sungguh kita akan terjebak kepada orang yang sekedar melaksanakan ibadah puasa, sekedar tradisi saja, tradisi sekedar menahan hawa, menahan lapar dan sekedar menahan rasa dahaga saja. Tentu ini sangat rugi. Kita 30 hari 1 bulan menahan lapar dan dahaga, sekedar itu balasan pada diri kita. Tentu ini satu hal yang sangat merugikan di dalam diri. Jadi sekali lagi, ciri orang yang bertakwa inilah yang menjadi ciri keberhasilan seseorang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, tentu saja kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harus menjadi orang yang bertakwa? Karena ternyata banyak keuntungan bagi orang-orang yang sudah memiliki nilai ketakwaan ini. Di antaranya misalnya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu menyebutkan ada beberapa keuntungan ketika kita memiliki sifat-sifat yang bertakwa dengan karakter-karakternya. Di antaranya karakter yang 4 ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita sudah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah. Nanti ujung-ujungnya Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik atas apapun yang menjadi keinginan kita, ikhtiar kita, cita-cita kita. Ketika ada masalah yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita, ya ja'alahu mahraja. Allah pun nanti akan memberikan jalan yang luar biasa terbaik. Ini keyakinan. Yang kedua, kalau seandainya persoalannya berkaitan dengan persoalan ekonomi, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Allah akan memberikan rizki yang kadang-kadang itu tidak dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Ini ya kadang-kadang sering ketika kita mendapatkan kesulitan sesuatu, sudah begitu mumet dan lain sebagainya, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan karakter takwa yang kita miliki, kadang-kadang yarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan jalan keluar penyelesaian ekonomi itu kadang-kadang dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian yang terakhir seperti diungkapkan dalam surat Ali Imran 133 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang bertakwa itu adalah maghfiratum mirrabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Allah tentu akan menyiapkan ampunannya. Deposito ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu besar bagi orang-orang yang bertakwa, dan nanti ujung-ujungnya orang yang bertakwa itu layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi tinggal kita hitung-hitung saja, evaluasi saja. Kalau ada pertanyaan pada diri kita, berhasil atau tidaknya ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan, silahkan tinggal kita cek dalam diri kita, sudahkah karakter bertakwa ini menjadi bagian di dalam diri kita. Ini barangkali yang ingin saya dialektikakan dengan Barai Kopi Antik Inspire pada kesempatan kali ini. Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Aba Asgun Kisarki Menakula Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, uras saraf jadi pening, menahan diri agar standing.